Halo cuy, selamat pagi. Baik lagi di channel Super Hostel. Hari ini kita mau lihat, atau pagi ini kita mau lihat uh, aquascape untuk discuss yang sudah berjalan selama 1 bulan. Oke, let's go. Halo guys, balik lagi sama gue Super Hostel. Oke, hari ini adalah genap 1 bulan setelah rescaping dari penanaman prosesnya, terus sempat gue ulang lagi kemarin, terus nunggu beberapa minggu untuk ikan diskasnya pada masuk semua. Jadi ini tepat hari ini tuh tepat 1 bulan setelah penanaman, terus peletakan pasir dan sebagainya. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ikannya tuh pertamanya sehat, nggak mabok kena dari pupuk dasar yang udah gua tancap itu. Terus untuk tampilannya juga agak looknya lebih enak dilihat dibanding sebelumnya yang berantakan banget. Nah, untuk tanamannya guys, untuk tanamannya sendiri selama 1 bulan setelah penanaman itu kita bisa lihat sini masih ada yang melting, masih ada yang kuning gini. Ini nanti bakalan digunting aja biar nggak mengganggu pertumbuhannya. Terus ini udah kelihatan subur ya. Nah, ada beberapa tunas baru ini mulai tumbuh di cryptocorinnya. Nah, teman-teman perhatikan tuh mulai tumbuh tunas-tunas barunya. Sebelah sini juga. Nah, ini belum nih guys, ini sebelah sini, tapi tuh ini juga udah mulai tumbuh nih satu. Jadi mulai tumbuh si tunas-tunas barunya tuh ya lumayan ya tuh. Nah, ini mulai tumbuh juga. Nah ini juga udah mulai tumbuh.
ini 1 bulan ini gue berusaha untuk menjaga bener-bener si tanamannya ini hidup dulu ya, biarpun ada beberapa lumut-lumut yang nempel gitu selama 1 bulan ini. Jadi memang nantinya nggak masalah juga, yang penting tanamannya tetap terpenuhi nutrisinya cuy. Terus kita lihat di bagian si Pharsnelia natannya. Nah itu udah mulai memanjang nih guys, memanjang tunas, ada yang mulai memanjang, terus tumbuh tunas-tunas baru di sekitar situ. Nah tuh mulai memanjang, mulai rimbun ya. Nah tuh ada yang coklat, mungkin karena lumut juga ya. Itu biarin aja, yang penting tunas-tunas baru ini berhasil hidup guys, atau muncul. Nah, karena memang tanaman Pharsnelia natan ini jenis tanaman yang gampang ditanam untuk pemula ya, dan cocok banget buat background atau latar belakang biar nggak kelihatan kosong banget gitu cuy. Nah terus untuk pasirnya udah mulai udah bersih ya, bersih banget. Nah, jadi selama 1 bulan itu perawatan yang gue lakuin itu pasti setiap 1 minggu sekali water change itu sebanyak 50%, untuk membantu juga si ikan ini ya. Pertama si ikan agar mendapat suplai mineral yang bagus, yang cukup dari air yang baru. Terus kalau untuk tanaman yang kedua itu untuk tanaman itu membantu untuk mendapatkan CO2 ya guys, karena ini gue nggak pakai CO2 itu, jadi ya biar tanamannya cepat hidup. Nah ini kalau dilihat dari depan nih, si Pharsnelia natannya udah mulai tumbuh meninggi ke atas. Jadi nanti mungkin sekitar 2 bulan itu udah cepat banget panjangnya. Jadi kita biarin aja, nanti tambah panjang dan lebat bagian backgroundnya cuy. Nah untuk perawatannya yang pasti di sini musuh utamanya itu adalah lumut cuy, lumut atau alga hair juga ada beberapa. Nah kalau gua pribadi cara menekan lumutnya itu pakai cairan cuy. Jadi ada cairannya. Kemarin gua dikasih tahu sama penghobis aquascape di Semarang, untuk penggunaannya itu cukup diseling-seling aja nanti sama pupuk cair setiap water change 50% gitu cuy. Jadi nanti cairan ini bisa membantu menekan alga atau lumut di tank kita gitu. Terus setiap water change juga selingannya itu gua kasih pupuk cair itu supaya tanamannya juga dapat nutrisi selain dari pupuk dasar. Jadi dapat pupuk cair juga. Nah sama kalau gue pribadi yang bisa disikat atau dibersihin bagian entah tanamannya, entah kayunya atau batunya dari alga itu, dari lumut-lumut itu ya pasti gua lakuin dengan manual gitu cuy. Jadi misalnya pakai sikat atau pakai busa spons itu pasti gua lakuin.
untuk membantu ya. Terus dari karena ini diskus kan dengan jumlah yang lumayan ya, lumayan banyak dan udah gede-gede, otomatis amonia itu atau kotoran dari si diskus ini banyak juga. Nah, kalau gua secara pribadi tuh menanggulangi si lonjakan amonianya ya, yang pertama tadi water change seminggu sekali. Terus yang kedua adalah apa ya, mengkontrol makannya para diskus ini guys. Jadi biar amonia atau kotorannya nggak banyak ya, kita kasih atau gua kasih itu pakan sedikit demi sedikit. Jadi biar kotoran dari diskus ini nggak terlalu banyak banget. Jadi dikasih makan itu dikontrol porsinya. Misalnya kalau gua tuh cabai itu dibagi menjadi 4 tempat makan, itu gue kasih sedikit demi sedikit gitu guys. Jadi nggak banyak, supaya tidak terjadi kotoran yang menumpuk terus jadi lonjakan amonia itu guys. Nah, itu nanti gue bakal update lagi bakalan serimbun apa si aquascape atau rumah baru untuk diskus ini cuy ya. Jadi semuanya kelihatan sehat, tanaman sehat, tidak ada masalah sama sekali cuy. Terima kasih juga untuk yang membantu, yang kemarin membantu gua pindah-pindahin semuanya kayak gini. Wow, effort banget cuy untuk apa ya, supaya gua tuh bisa, orang sekeluarga itu satu rumah melihat keindahan si ikan diskus itu di tank yang benar-benar proper antara diskus dan aquascape gitu cuy. Oke, jadi gitu aja untuk update aquascape baru untuk diskus. Jadi thank you buat teman-teman yang udah menonton, jangan lupa di subscribe guys biar bisa berkarya terus. Dan sekian dari gua Super Hostel, bye bye.